لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dan untuk mengetahui informasi yang pertama terkait update Haji 2025, kita sudah terhubung langsung oleh rekan kami Dimas Kinanjar selaku jurnalis Jawa Post yang melangsungkan informasinya dari Mekah, Arab Saudi. Halo Dimas, selamat petang. Ya, selamat petang Nola. Oke Dimas, kita mendapatkan informasi bahwasanya ternyata ada 2 WNI ya yang katanya ditangkap di Mekah karena ternyata sudah ketahuan melakukan sebuah praktik haji ilegal dan pembagian kartu nusuk palsu. Nah, itu bagaimana Dimas? Mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan bagaimana kronologinya dan seperti apa? Ya, betul sekali Nola. Jadi 2 jam yang lalu kami mendapatkan informasi dari Konjen RI yang ada di Jeddah bahwasanya pada hari Minggu yang lalu ada 2 WNI asal Tasikmalaya dan Bandung Barat yang kembali ditangkap oleh pihak kepolisian di Arab Saudi. Mereka selama ini tinggal di Mekah dan mereka ditangkap karena diduga terlibat dalam praktik haji ilegal dan juga kartu nusuk palsu. Saat ini keduanya sudah diamankan oleh kepolisian dan akan menghadapi persidangan. Pihak Konjen sendiri sudah berhasil menemui dan bertanya secara langsung kepada mereka terkait peran-peran yang dituduhkan oleh pihak kepolisian. Namun pria berinisial TK dan AM yang berasal dari Tasikmalaya dan Bandung Barat itu mengelak semua tuduhan itu. Mereka mengatakan tidak terlibat pada praktik haji ilegal maupun pembuatan nusuk palsu. Mereka beralasan bahwasanya mereka hanya mengantarkan calon jemaah itu jalan-jalan. Seperti itu Nola. Oke. Lalu apakah ada informasi lain atau mungkin dari para WNI ini yang sudah tertangkap, apakah ada komentar terkait dengan penangkapan ini, Dimas? Ya. Mereka mengelak semua tuduhan itu, tentu saja pengakuan tersebut tidak bisa dijadikan menjadi dasar ya, karena pasti pihak kepolisian memiliki alat bukti yang nanti akan dibuktikan di pengadilan. Proses persidangan sendiri masih belum diketahui kapan, tetapi pihak Konjen sendiri memastikan akan terus memantau jalannya persidangan tersebut untuk mengetahui apakah memang TK dan AAM ini memang benar terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kegiatan yang melawan hukum karena telah memfasilitasi 23 WNI untuk bisa berhaji dan memiliki nusuk palsu. Oke, lalu Dimas ini kan berarti WNI ini berada di Mekah ya pada saat penangkapan. Betul. Nah, apakah nantinya akan ada penanganan lainnya sampai nanti akan dicari WNI yang memang berada di Indonesia karena memang pasti ada hubungan ini sama warga negara Indonesia yang memang berada di Indonesia yang turut membantu dengan kegiatan ini, Dimas? Iya, informasi yang kami dapat saat ini memang baru 2 pelaku itu saja yang berinisial TK dan AAM yang saat ini ada di kepolisian dan untuk 23 WNI lainnya yang disinyalir menggunakan jasa mereka masih belum diketahui keberadaannya. Ini kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari Konjen mengenai bagaimana statusnya 23 WNI itu, apakah mereka harus dideportasikah atau apakah mereka masih bisa di Arab Saudi karena masuk di Arab Saudi menggunakan visa selain non-haji, itu yang masih kami tunggu update-nya Nola. Oke. Lalu terkait dengan kondisi atau situasi berada di Mekah bagi jamaah haji, bagaimana Dimas? Apakah adanya kloter-kloter lain yang barusan saja datang dari Indonesia? Iya, betul. Sampai dengan saat ini masih ada jemaah haji asal Indonesia yang datang melalui bandara di Madinah. Total jemaah haji yang sampai pada hari ini sudah hampir 100.000 jemaah haji yang sudah sampai dan lebih dari 30.000 jemaah haji yang sudah melakukan proses pemindahan dari Madinah menuju Mekah. Proses-proses ini akan terus berjalan hingga tanggal 24 atau 25 Mei nanti, tergantung pada kondisinya seperti apa, tetapi proses pemindahan sendiri akan terus berlangsung dan rencananya pada Jumat besok gelombang kedua keberangkatan calon jemaah haji dari Indonesia sudah mulai berlangsung. Dan bedanya dengan gelombang pertama adalah gelombang kedua nanti turunnya langsung di bandara di Jeddah yang akan lebih dekat langsung menuju Mekah. Mereka tidak perlu lagi berada di Madinah terlebih dahulu, Nola. Oke, berarti ini semua jamaah haji sudah berpindah ke Mekah semua ya Dimas ya, sudah tidak ada yang berada di Madinah begitu ya Dimas ya?
Saat ini masih ada, ada di Madinah. Oke. Ya, jadi yang sudah berada di Mekah sekitar 30 ribuan jemaah haji yang sudah ada. Sedangkan yang sudah sampai di Mekah sendiri ada 90 ribuan. Jadi kurang lebih ada 60 ribu jemaah yang masih ada di Madinah. Oke, terima kasih Dimas atas segala laporannya. Kita akan masih terus menunggu informasi terkini lainnya terkait update haji dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemerintah Indonesia menjamin hak seluruh jamaah haji termasuk yang meninggal dunia sebelum wukuf di Arafah. Melalui skema badal haji, sebanyak 145 petugas telah disiapkan untuk melaksanakan ibadah haji atas nama mereka. Seluruh biaya ditanggung oleh negara. Sebagai bentuk tanggung jawab negara, pemerintah Indonesia melalui petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan 145 petugas khusus untuk melaksanakan badal haji atau ibadah haji yang dilakukan atas nama jemaah yang wafat sebelum puncak haji. Petugas tersebut dipilih dari mereka yang telah menunaikan haji sebelumnya dan akan bertugas secara resmi berdasarkan surat tugas atas nama jemaah yang dibadalkan. Hingga 15 Mei pukul 9.00 waktu Arab Saudi, sebanyak 15 jemaah haji Indonesia tercatat telah meninggal dunia. Mereka terdiri dari 9 laki-laki dan 6 perempuan yang wafat di Madinah dan Mekah. Menurut Zainal Mutakin, Kepala Bidang Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh PPIH Arab Saudi, semua jemaah yang meninggal setelah masuk embarkasi, baik di tanah air maupun di Arab Saudi, berhak dibadalkan hajinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021. Seluruh rangkaian haji akan dilaksanakan petugas atas nama jemaah yang wafat, mulai dari niat hingga tahalul. Sertifikat resmi badal haji akan diserahkan kepada keluarga sebagai bukti sahnya ibadah. Biaya pelaksanaan badal haji sepenuhnya ditanggung negara dan petugas mendapatkan honorarium sebesar Rp2.500 atau sekitar 11 juta rupiah. Melalui langkah ini, pemerintah berharap keluarga jemaah yang wafat tetap merasa tenang karena hak almarhum untuk menunaikan rukun Islam kelima telah dipenuhi sesuai tuntunan syariat. Pemirsa, ribuan calon jemaah haji Indonesia masih belum menerima kartu nusuk atau identitas resmi untuk ibadah haji di Mekah dan Masjidil Haram. Meski begitu, jemaah tidak perlu khawatir. Pemerintah telah menyiapkan skema mitigasi agar akses ibadah tetap berjalan lancar. Proses pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah terus berjalan. Hingga 15 Mei, lebih dari 30.000 jemaah telah diberangkatkan. Namun di tengah proses ini, sekitar 35.000 jemaah masih belum menerima kartu nusuk, dokumen resmi yang menjadi identitas akses ibadah haji di Tanah Suci. Kartu nusuk berfungsi sebagai paspor haji yang terintegrasi dalam sistem digital e-Hajj milik Kementerian Haji Arab Saudi. Namun keterlambatan pencetakan dan distribusi membuat ribuan jemaah belum mengantongi kartu ini. Meski begitu, Ketua PPIH Arab Saudi, Mukhlis Hanafi menegaskan bahwa jemaah tetap bisa memasuki Mekah dan Masjidil Haram. Pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi, termasuk pendampingan petugas syarikah dan penggunaan visa haji sebagai identitas alternatif. Menurut Mukhlis, keterlambatan distribusi terjadi karena sejumlah faktor, termasuk kesibukan jemaah menjalani ibadah arba'in di Madinah, serta kendala dari pihak penyedia layanan. Pemerintah Arab Saudi pun telah memberi tenggat 48 jam kepada syarikah untuk menyelesaikan distribusi kartu. Untuk sementara, jemaah yang belum menerima kartu nusuk dibekali dengan tanda pengenal tambahan seperti gelang atau kalung identitas dari syarikah sebagai bukti sah. Pemerintah berharap dengan mitigasi ini seluruh jemaah bisa tetap fokus menjalani ibadah tanpa perlu khawatir soal kendala administratif. Pemirsa, pada musim haji tahun 2025, para petugas haji Kota Serang diminta untuk memberikan perhatian khusus kepada para calon jemaah haji lanjut usia agar proses ibadah hajinya lancar serta dapat kembali ke tanah air dengan selamat.
Sebanyak 393 calon jemaah haji kloter 35 Kota Serang, Banten dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Banten, Nanang Fatur Rahman, dan Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma. Para calon jemaah haji didoakan selamat, sehat, serta diberi kemudahan selama melaksanakan ibadah haji. Dalam pelepasan jemaah haji kloter ke-35 ini, para petugas haji diminta memberi perhatian khusus untuk para calon jemaah haji yang sudah lanjut usia, mengingat beberapa calon jemaah haji kloter 35 tampak sudah lanjut usia, bahkan harus menggunakan kursi roda. Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusumah mengatakan, niat para calon jemaah haji harus diluruskan untuk ibadah. Menurutnya, dalam hal ini, kesabaran sangat diperlukan dalam melaksanakan ibadah haji, karena di Tanah Suci akan banyak bertemu orang dari berbagai negara. Selain didampingi oleh para petugas haji, Dimyati juga menegaskan supaya para calon jemaah haji dapat saling asih asuh, dan tolong-menolong sesama calon jemaah. Niatnya diluruskan, jaga kesabaran, sehat jasmani dan rohani. Itu diantaranya. Tadi ada haji yang tua-tua, Pak Arim pesannya gimana, yang Pak? Tua-tua, tadi kata saya tolong menolong, saling asih asuh, bahu-bahu, supaya apa? Supaya menolong yang kesulitan, yang susah, pakai kursi roda, pakai bom-bomkan sana, harus dibimbing, harus dijaga, dan pulang agar selamat. Yang penting jaga kesehatan. Di sisi lain, para calon jemaah haji diingatkan tidak perlu membawa banyak makanan ataupun bahan dapur, karena petugas haji sudah menyediakan catering untuk makan para jemaah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك